Halo semuanya, kembali lagi di channel Alivia. Gimana kabarnya? Sehat terus ya? Oke teman-teman, karena alur drama Mouse ada yang nonton, jadi aku mau lanjutin nih, khusus buat teman-teman yang belum nonton. Sekarang aku mau bahas episode 3. Masih ketinggalan jauh sih, semoga bisa segera nyusul ya, karena ngeditnya memang cukup lumayan lama biar gak kena klaim hak cipta. Hehehe. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita langsung aja yuk ke ceritanya. 큰아들이 용의선상에 올랐었단 말이. Scene diawali ketika Dr. Danili datang ke Korea untuk keperluan wawancara. Di Korea, dia sempat mengunjungi kantor polisi untuk melihat kasus yang lama tentang pembunuhan satu keluarga yang pembunuhnya sampai sekarang belum ditemukan. Sepertinya Jae-hoon ya teman-teman, karena di akhir episode 2 dia membunuh ayah tiri dan naik ke lantai atas untuk membunuh kedua adiknya. Cho Mi-jung menjadi korban pembunuhan psikopat. Ko Mu-chi masih menyelidiki pembunuhan tersebut di kebun anggur. Lanjut, Dr. Danili terlihat mengunjungi rumah Ji-eun setelah lama tidak bertemu. Dia melihat keanehan pada anjing di depan rumah Ji-eun yang terlihat pincang. Ketika akan memberi makan anjing tersebut, Ji-eun keluar dan bertemu dengan Dr. Lee, sehingga Ji-eun pun menyuruhnya masuk. Dr. Lee melihat foto di rumah Ji-eun. Dalam foto tersebut terlihat Ji-eun dan putranya yang bernama Dr. Sung Yo-han. Dr. Lee pun bertanya, apakah itu putramu? Ji-eun pun menjawab, betul. Keduanya nampak canggung ya teman-teman. Dr. Lee melihat anjing Ji-eun yang pincang dan bertanya apa yang terjadi padanya. Lalu Ji-eun mengatakan bahwa putranya orang yang baik, tidak tega melihat hewan menderita dan dia pun merawatnya. Seperti takut Dr. Danili bertanya lebih lanjut tentang putranya, Ji-eun pun mengatakan bahwa dia harus pergi ke toko. Lalu Dr. Lee pun pamit. Ketika Mochi melakukan penyelidikan di pembunuhan Cho Mi-jung, Mochi menemukan kopi yang digenggam oleh Cho Mi-jung. Lalu Dr. Lee pergi ke rumah sakit tempat Dr. Sung Yo-han bekerja dan menemukannya sedang menangani pasien gangster di ruang gawat darurat. Salah satu gangster mengancamnya dengan pisau akan membunuhnya jika dia tidak dapat menyembuhkan temannya. Tetapi Sung Yo-han yang pandai memakai pisau mengancam balik akan menggoreskan pisau ke tenggorokannya, sehingga gangster itu pun takut. Ketika Dr. Lee melihat Sung Yo-han, pintu ruang gawat darurat terbuka. Terlihat reporter Choi Hong-ju masuk dengan seorang ibu yang sedang pingsan. Kemudian detektif Mochi menuju rumah sakit setelah menerima telepon dari Hong-ju. Lalu Mochi menanyakan apa yang terjadi. Hong-ju berniat melakukan wawancara kepadanya terkait pembunuhan putranya, Song Soo-ho, yang dibunuh di Sasana Tinju. Ibu itu tidak lain adalah Oh Mi-son, orang yang sebelumnya berusaha bunuh diri di episode sebelumnya. Sekarang ibu itu kehilangan kedua anaknya yang dibunuh psikopat. Putri wanita itu dibunuh oleh headhunter, dan putranya merupakan kepala Kim Tinju yang dibunuh seorang pembunuh berantai yang sedang dikejar Mochi. Mochi menutupi Hongju dengan jaketnya setelah melihatnya basah kuyup. Sung Yo-han mengatakan kepada Hongju bahwa pengobatannya berjalan dengan baik. Sung Yo-han mengatakan bahwa ibu itu mungkin akan mencoba bunuh diri lagi. Hongju melihat ibu itu terbaring dengan infus dan mengingat kembali ingatannya ketika dia masih kecil. Ibu itu menangis karena putrinya Song Soo-jung dibunuh oleh headhunter. Dan seorang bocil sedang menatap mereka dengan penuh kasihan di pintu. Bocil itu adalah Hongju. Dia yang membantu headhunter membunuh putrinya Song Soo-jung. Sekarang putranya pun yang menemaninya dibunuh oleh pembunuh berantai yang sekarang dicari oleh Mochi teman-teman. Sementara itu sebuah berita melaporkan sebuah arloji ditemukan di lokasi pembunuhan di kebun anggur. Lalu Barum bertemu dengan Mochi dan mengatakan kalau arloji itu milik Cikuk. Mendengar itu, Mochi mendatangi tahanan yang diduga menikam Mochi. Dia mengatakan kalau dia yang menikamnya karena mengancam headhunter. Tapi Mochi tidak percaya. Bagaimana seorang tahanan yang terperangkap bisa melakukan pembunuhan berantai?
네가 그 한서준 그 새끼가 칭찬이라도 해줄 것 같냐? Mochi dan tim polisi menggeledah sekitar penjara tempat Cikuk ditikam untuk menemukan senjata dan pakaian Cikuk yang hilang. Mochi meyakini ada bukti penting di pakaian Cikuk yang dilepas karena psikopat tidak pernah melepas baju korbannya, sehingga ini berbeda dengan kasus pembunuhan lainnya. Mochi pun sedang menyelidiki di tempat kejadian dengan bareng. Dr. Lee menelpon Sung Yohan untuk bertemu menanyakan pembunuhan yang sedang terjadi. Sung Yohan terlihat memakai sarung tangan dan topi. Dia lalu melompat melalui pintu belakang taman hiburan. Dr. Lee memasuki kincir angin untuk bertemu dan menunggu Sung Yohan. Saat itu kincir angin tiba-tiba menyala dan bergerak. Saat Dr. Lee mencoba untuk turun, seorang pria yang terlihat Sung Yohan langsung menikam Dr. Lee secara brutal. Lalu, di atas kapal, Sung Yohan membuang jasadnya ke dalam air. Bong Yi terlihat sedang belajar bela diri. Ketika sedang berlatih, trauma di masa lalunya muncul. Ketika seorang pria memandang Bong Yi dengan senyuman yang menjijikkan. Bong Yi lemas mengingat hal itu. Dia pun terjatuh. Usai berlatih, Bong Yi berjalan di depan kantor polisi. Mochi melihatnya dari kejauhan. Namun dia tidak mengenali Bong Yi. Ketika Mochi sedang menulis, dia melihat 1000 won yang diberikan oleh anak kecil. Lalu dia pun mengingat ketika seorang anak kecil membayarnya 1000 won dan meminta untuk balas dendam. Dia pun mencoba mencari Bong Yi, tapi Bong Yi sudah pergi. Mochi tidak menyangka kopi sebagai barang bukti yang ada di tangan Jo Mi Chung diminum oleh Hong Ju yang ditawarkan oleh detektif Shin. Mochi pun sangat kesal. Mochi berjanji pada Oh Mi Son akan membunuh pembunuh putranya. Oh Mi Son pun berharap kepada Mochi bisa membalas dendamnya. Mochi mendengar berita di TV, ternyata Hong Ju menyiarkan berita itu. Saat itu pun Mochi kesal pada Hong Ju dan berniat menemuinya. Namun dia melihat Hong Ju bersama seorang pria. Pria itu adalah Sung Yohan. Sung Yohan terlihat sedang menunggunya di depan rumah Hong Ju. Hong Ju melihat Yohan karena khawatir tidak bisa dihubungi. Sung Yohan gemetar dan memeluk Hong Ju. Dia mengatakan kalau dia sangat takut. Hong Ju pun memeluk Yohan. Lalu Hong Ju mengajak Sung Yohan masuk ke dalam rumahnya. Mochi melihat dari kejauhan, dan Mochi pun mengingat ketika Hong Ju mengajaknya berkencan. Namun Mochi menolaknya, karena Hong Ju mengajak kencan ketika sedang mengidentifikasi pembunuhan. Esok paginya, Hong Ju membuka matanya dan melihat Sung Yohan yang sedang melihat keluar jendela dengan tatapan tanpa ekspresi. Dan ternyata Mochi dikeluarkan dari kasus karena dianggap menghilangkan barang bukti kopi dalam kasus pembunuhan Jo Mi Chung yang ternyata diminum oleh Hong Ju. Tapi Hong Ju menyiarkan di TV. Kemudian Mochi menerima telepon dari detektif Shin yang diperintahkan menuju ke tempat lain. Mochi pun bersedia, sehingga dia pun pergi ke lokasi pembunuhan yang baru. Kasus pembunuhan itu adalah pembunuhan Dr. Daniel Lee. Detektif Shin mengatakan kepada Mochi kalau dia menemukan bagian resleting. Mochi bersama detektif Shin menuju hotel tempat Dr. Lee menginap dan melihat CCTV-nya. Ternyata sebelum kejadian, mereka menemukan Dr. Lee sedang berbicara dengan seorang di ponsel dan Dr. Lee tidak menggunakan pakaian yang ada resletingnya. Lalu mereka mengecek riwayat panggilan Dr. Daniel Lee dan mereka menemukan orang yang berbicara terakhir di telepon adalah Dr. Sung Yohan. Setelah Bong Yi terlihat masalah dengan teman sekelasnya, mereka meminta ganti rugi supaya Bong Yi masih diperbolehkan sekolah. Neneknya memutuskan untuk menjadi pengurus rumah tangga untuk membiayai ganti ruginya. Rumah yang dia datangi ternyata adalah rumah Dr. Sung Yohan. Saat dia menekan bel rumah, Sung Yohan terlihat tidak suka.
Namun nenek Bongi tetap masuk dan langsung membersihkan rumah karena dia memang memikirkan ganti rugi. Ketika Mochi mengetahui bahwa panggilan terakhir Dr. Danili adalah Sung Yohan, dia menghubunginya dan meminta bertemu di sebuah kafe. Sung Yohan pun mengelak kalau dirinya bertemu dengan Dr. Lee. Dia mengatakan kalau dia bersama temannya di rumahnya. Mochi lalu meminta Yohan untuk menuliskan nama dan nomor HP temannya. Lalu Yohan melihat kunci mobil di atas meja. Yohan pun menyadari pintu ruang bawah tanah tidak terkunci karena dia lupa mengambil kuncinya. Sementara di rumah Sung Yohan, Nenek Bongi masuk ke ruang bawah tanah berniat membersihkan tempat itu. Nenek Bongi sangat terkejut ketika melihat ke dinding yang penuh dengan foto mayat dari kasus pembunuhan. Yohan bergegas pulang. Nenek Bongi berpura-pura tenang dan mengatakan dia akan pulang sekarang. Namun dia meninggalkan bayarannya dan langsung pergi. Yohan menganggap aneh. Lalu Yohan bergegas ke ruang bawah tanah dan menyadari salah satu fotonya hilang. Yohan pun bergegas mengejar Nenek Bongi yang pergi menggunakan bis. Di sisi lain, Barem pergi ke rumah sakit untuk mengambil jari cikuk. Di rumah sakit, Barem bertemu dengan Mochi dan mengatakan kalau ini bukan jari cikuk karena sebelumnya mereka pergi memancing dan seharusnya ada bekas luka kail ikan di jari cikuk. Di tempat lain ditemukan korban yang sudah membusuk dengan jari tengah yang terpotong. Mochi meyakini jari cikuk berada di gereja katedral dekat tahanan di mana cikuk bekerja. Lalu Mochi bersama Barem menggeledah gereja katedral untuk mencari bukti pembunuhan Na Cikuk, namun terkendala karena akan diadakan misa. Mereka pun keluar dari gereja. Tiba-tiba Barem menemukan tetesan darah yang jatuh dari atap gereja katedral. Lalu Mochi memanjat ke atap itu dan menemukan pakaian Cikuk dan pisau yang menusuk di pakaiannya. Dan pada saat yang sama, jari Cikuk yang berlumuran darah ditemukan di gelas pastor. Pastor pun kaget melihatnya. Nenek Bongi menuju toko kelontong gemuk desa Gudong dan menyadari Yohan membuntutinya, sehingga Nenek Bongi pun berusaha sembunyi. Sementara Barem melihat panggilan dan pesan suara dari Nenek Bongi. Barem pun bergegas mencarinya. Ketika Barem mencari Nenek Bongi dan menelponnya, dia pun menuju ke arah nada dering telepon dan menemukan Nenek Bongi sudah tewas. Barem melihat Yohan dan mengejarnya, namun di tengah perjalanan Barem tertabrak mobil. Teman-teman, itu dia alur drama Mouse episode 3. Ditunggu episode selanjutnya ya teman-teman. Semoga kalian puas dengan hasil kerja keras aku ngeditnya karena cukup lama, berjam-jam. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman supaya aku lebih semangat bikin videonya. Oke teman-teman, thank you, dadah.